Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Mantaritya, NRP 034 117 4000 0056 akan presentasi proposal tugas akhir dengan judul Mikrozonasi seismik gempa bumi dengan analisa mikrotremor menggunakan metode APSR studi kasus sesar Probolinggo dengan dosen pembimbing pertama Fajar Handu dan dosen pembimbing 2 Pak Amin Widodo. Outline yang akan saya bawakan yaitu pertama pendahuluan Geologi Probolinggo, metode geofisika, penelitian terdahulu, metodologi, metode kegiatan, dan daftar pustaka. Saya akan membahas pendahuluan. Pendahuluan ini dapat latar belakang, di mana Kabupaten Probolinggo ini merupakan kabupaten yang rawan terjadi gempa bumi. Ini diakibatkan karena daerah Jawa ini terdapat dua lempeng, yaitu lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Dengan lempeng Indo-Australia ini tiap kurun waktu ini bergerak ke arah utara yang menyebabkan menumbuhkan lempeng. Daerah Jawa ini juga diakibatkan dari itu terdapat beberapa patahan aktif. Lalu Kabupaten Probolinggo ini pernah terjadi gempa bumi Situbondo pada tahun 2018 dengan titik lokasi epicentrumnya berada di laut yang menyebabkan dari gempa itu beberapa kerusakan di beberapa perumahan. Lalu terdapat sesar Probolinggo yang melintasi 5 kecamatan yaitu Banyuanyar, Maron, Gading, Kucil, dan Tiris yang dilewati oleh sesar Probolinggo. Dilakukan analisa mikrotremor berdasarkan metode APSR untuk mikrozonasi daerah penelitian untuk menentukan tingkat tinggi rendahnya rawan akibat gempa bumi yang kemungkinan akan terjadi. Dengan beberapa parameter yaitu frekuensi dominan, waktu amplitude, periode dominan, kecepatan gelombang geser kedalaman 30 meter, dan terdapat data gempa Situbondo tahun 2018 yang diambil yaitu magnitudo dan hipocenter untuk menentukan nilai kecepatan tanah. Ini merupakan 3 parameter yang dihasilkan yaitu indeks ketegangan seismik, ketebalan sedimen, dan permukaan tanah maksimum. Lalu dilakukan clustering pada 3 parameter utama tersebut menggunakan metode fusi Chemins clustering dan didapatkan peta persebaran tiap parameter dan peta fusi Chemins clustering. Lalu hasilnya bahwa penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui mikrozonasi pada Kabupaten Probolinggo berdasarkan parameter APSR dan kegempaan di wilayah sesar Probolinggo. Rumusan masalah dan tujuan masalahnya ini membahas hal yang sama, bahwa bagaimana menentukan nilai persebaran F0 dan A0, lalu bagaimana menentukan nilai indeks kerentanan seismik, ketebalan sedimen, dan kecepatan tanah, lalu bagaimana menentukan clustering 3 parameter KGH dan TGA dengan metode fusi, dan bagaimana menentukan mikrozonasi kegempaan di wilayah sesar Probolinggo. Lalu terdapat batasan masalah dan manfaat penelitian. Batasan masalahnya ini penelitian berada di 5 kecamatan yang sudah disebutkan. Lalu data APSR, USGS, dan data gempa Situbondo digunakan untuk mendapatkan nilai parameter F0, A0, T0, dan VS30. Lalu dari parameter tersebut didapatkan nilai KG, H, dan TGA. Lalu dilakukan dari ketiga parameter tersebut clustering menggunakan fusi. Manfaatnya yaitu dari penelitian ini dapat mengetahui karakteristik dinamika tanah dan memberikan informasi dan rekomendasi terkait mitigasi bencana ke depan di wilayah penelitian. Lalu geologi Probolinggo, orang bahas geologi Probolinggo, pertama fisiografi. Di sini terdapat gambar peta fisiografi Jawa Tengah dan Jawa Timur menurut Van Bemelen. Daerah penelitian terletak di Provinsi Jawa Timur, bisa dilihat di lokasi penelitian ini, berada di zona Solo. Zona Solo ini wilayah Jawa Timur tersusun atas 5 zona dan salah satunya zona Solo di daerah penelitian. Zona Solo ini dibagi terdapat 3 subzona, yaitu subzona Blitar, subzona Solo, dan subzona Ngawi. Ini merupakan peta geologi regional penelitian. Terdapat 4 formasi batuan, yaitu formasi batuan gunung api Lamongan QVL, formasi batuan aluvial QA, formasi batuan gunung api Argopuro QVA, dan formasi batuan intrusif atau terobosan QI. Dan di mana formasi batuan aluvial ini dataran yang rendah dan cenderung lunak, lalu untuk intrusif atau Argopuro itu
umumnya berada berada di dataran yang elevasinya tinggi dan cenderung batuannya tersier atau keras. Untuk batuan gunung api Lamongan juga dia cenderung lunak karena berdekatan dengan formasi batuan aluvial. Terus sejarah Probolinggo, bahwa evolusi zona peminjaman Pulau Jawa menunjukkan adanya perubahan itu pada zaman Kapur akhir dan Oligocene menurut Katili. Wilayah Probolinggo dipengaruhi oleh 3 lempeng yang disebut Triple Junction atau lempeng pertemuan simpang 3. Dominan di wilayah Probolinggo ini terdapat dua formasi, yaitu formasi leprak. Itu merupakan daratan aluvial. Namun di daerah selatan ini dia umumnya dia merupakan daratan yang vulkanik karena terdapat dua gunung, Lamongan dan Argopuro. Cenderung dia strukturnya breksi, batuannya tuff dan breksi gunung api. Formasi leprak ini dihasilkan dari aktivitas gunung api Lamongan dan Argopuro. Geomorfologi secara topografi terdapat kondisi geografis dataran tinggi dan dataran rendah, dan terdapat struktur tanah yang dominan vulkanis. Klasifikasi bentuk permukaan datarannya: dataran rendah daerah utara 0-100 meter, daerah perbukitan di pertengahan atas gunung, dan daerah pegunungan lebih dari 1000 meter di daerah selatan dan tenggara. Ini merupakan sesar Probolinggo. Pertama, mempresentasikan diskontinuitas suatu batuan dan dalam bidang perpindahan yang berasosiasi dengan deformasi. Dapat dilihat bahwa banyak beberapa di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur patahan aktif. Dengan Jawa Timur itu dominan dia seleksi fault dan sesar normal fault. Terdapat identifikasi kurusan struktural dan non-struktural di seluruh busur Jawa. Lalu pada sesar Probolinggo ini terdapat 3 kurusan, bahwa yang pertama ini warna-warni ini diindikasi menurut Mardiani tahun 2016 bahwa ini merupakan sesar Probolinggo. Kurusan ini ternampak gawir sesarnya, lihat kurusannya yang bisa kita lihat di gambar. Lalu yang warna putih ini kurusan namun tidak bisa dibuktikan dengan kuat bahwa ini merupakan sesar. Lalu yang warna biru ini merupakan kurusan bahwa dia dihasilkan dari pergerakan sungai akibat dari aktivitas gunung api. Ini merupakan gambar sesar Probolinggo, kurusan sesar Probolinggo, yang dilihat bahwa pada daerah barat ini dia indikasi sesar turun atau normal fault, yang dapat dilihat bahwa daerah selatan cenderung tinggi dan daerah utara lebih rendah. Lalu daerah timur ini indikasi secara geser karena dapat dilihat bahwa terdapat suatu pergeseran yang dapat dilihat pada gambar. Jadi disumsikan bahwa terdapat dua jenis sesarnya ini dalam satu sesar itu, atau disebut obligate. Saya membahas metodologi fisika. Nama gempa bumi. Gempa bumi terjadi akibat adanya proses energi legalan elastis batuan yang dikeluarkan dari deformasi batuan yang terjadi di litosfer. Gempa bumi ini yaitu tectonic force yang membentuk patahan, lalu interaksi antar lempeng pembentukan gunung api atau bentuk langit bumi atau gempa vulkanik, lalu jatuhan atau runtuhan batuan tanah yang bukan besar, dan ledakan konvensional atau tumpukan meteorit. Dan gempa bumi ini juga berdasarkan kedalaman terdapat gempa bumi dangkal, gempa bumi tengah, dan gempa bumi dalam. Lalu untuk gelombang seismik merupakan gelombang mekanik yang merambat di dalam bumi. Ini merupakan gambar pergerakan gelombang seismik lapisan gelombang badan dan gelombang permukaan. Gelombang badan itu terdapat gelombang P dan gelombang S, sedangkan gelombang permukaan terdapat gelombang Wave dan gelombang Rayleigh.
Mikrotremor merupakan getaran tanah yang sangat kecil yang bersumber dari berbagai macam getaran seperti aktivitas lalu lintas, angin, aktivitas manusia, dan lain-lainnya. Mikrozonasi ini untuk memetakan potensi bencana di suatu wilayah yang umumnya disebabkan karena getaran tanah yang kuat akibat gempa bumi. Parameternya itu F0, A0, P0, PS30, KG, H, dan PGA. HVSR itu merupakan indikator bawah permukaan yang memperlihatkan rasio spektrum perbandingan rasio spektrum Fourier sinyal mikrotremor komponen horizontal ke vertikal ke vertikal. Dia menghasilkan nilai frekuensi dominan dan faktor amplitudo. Ini merupakan ilustrasi model Nakamura dan ini merupakan perumusan dari HVSR. Lalu phase Fourier transform dan smoothing. FFT ini metode untuk mendekomposisi sebuah gelombang seismik menjadi beberapa gelombang harmonik sinusoidal dengan frekuensi yang berbeda. Ini merupakan perumusannya, dan smoothing merupakan suatu proses untuk menghaluskan pola data yang menghasilkan data yang tidak jauh berbeda dengan data awal. Ini merupakan perumusannya. Parameter mikrozonasi F0 merupakan frekuensi yang kerap muncul sehingga diakui sebagai suatu nilai frekuensi dari lapisan batuan pada suatu wilayah dengan beberapa jenis terdapat jenis dan karakteristik batuan pada frekuensinya. F0 ini merupakan persamaan dari Mucciarella, yaitu bisa didapat dari V30 dan per 4H. Lalu faktor amplitudo merupakan perbesaran gelombang seismik yang terjadi berdasarkan perbedaan yang signifikan antara lapisan atau jenis tanah. Faktor amplitudo itu perbandingan antara densitas batuan lunak dan kecepatan gelombang lunak dengan permukaan. Periode dominan yaitu waktu yang dibutuhkan untuk merambat melewati lapisan sedimen permukaan atau mengalami satu kali pemantulan terhadap bidang pantulnya. Dengan periode dominan ini merupakan hasil bagi dari nilai frekuensi dominan. Ini merupakan parameter klasifikasi tanah berdasarkan nilai F0 dan frekuensi dominan dan periode dominan. Lalu ini juga merupakan klasifikasi dari faktor altitudo. Indeks kerentanan seismik merupakan gambaran permukaan tanah terhadap deformasi saat terjadi gempa bumi. Dengan nilainya itu didapat dari nilai frekuensi dominan F0 dan faktor amplitudo 0. Kecepatan gelombang geser atau VS 30 dalam 30 meter itu merupakan perbesaran gelombang seismik yang terjadi akibat adanya perbedaan yang signifikan antara lapisan atau jenis tanah tertentu. Nah, VS 30 ini terdapat klasifikasi jenis batuannya. Lalu ketebalan sedimen merupakan ketebalan lapisan lapuk pada lapisan tanah yang direndahkan di atas batuan dasar atau bedrock. Dengan nilai ketebalan sedimen itu didapat dari VS 30 per 4 F0, sama seperti perbandingan terbalik antara nilai persamaan frekuensi dominan dari Mucciarella. Lalu yang terakhir, percepatan tanah maksimum, yaitu nilai terbesar dari percepatan tanah pada suatu daerah atau tempat akibat getaran gempa bumi dalam periode waktu tertentu. Didapatkan dari data gempa Situbondo tahun 2018 menghasilkan epicenter yang paling jauh yaitu 131 km dan magnitudonya 6,1 skala Richter. Lalu diambil periode dominan dan dihasilkan persamaan, dihitung oleh dengan persamaan berikut. Lalu fuzzy Semin's clustering merupakan metode clustering data di mana keberadaan tiap titik data dalam satu cluster ditentukan oleh derajat keanggotaan dengan beberapa langkah untuk persamaan yang dihitungnya. Untuk clustering seperti berikut. Pengolahannya itu menggunakan MATLAB. Penelitian terdahulunya terdapat penelitian dari Nubatonis dan Muhammad Hamzah untuk mendapatkan nilai F0, A0, PGA. Lalu ini merupakan pemetaan mikrozonasi kebanyakan untuk parameter-parameter. Lalu dari Pak Widya utama dan lainnya. Lalu untuk ini untuk mencari
beberapa parameter menggunakan metode fusi clustering. Lalu ada Marliani itu untuk menentukan bagaimana sesar Probolinggo itu. Lalu paper dari Augustika itu untuk mengetahui nilai PGA itu bagaimana, dan VS30. Lalu pada metodologi, lokasi penelitian ini berada di 5 kecamatan: Banyuanyar, Beling, Krucil, Tiris, dan Maron. Dengan lintasannya dengan terdapat 28 titik pengukuran dari lintasannya dari menentang dari barat ke timur sejauh 2,14 km hingga 4,4 km. Ini merupakan peralatan akuisisi mikrotremor, dan ini merupakan diagram alir akuisisi data. Ini merupakan perangkat penelitian dan terdapat software yang dibutuhkan saat pengolahan, yaitu VSR, ArcGIS, Check2Convert, MATLAB, dan Microsoft Office. Ini merupakan diagram alir penelitian. Untuk mendapatkan ini terdapat 3 parameter utama ya. Ada PGA, kecepatan tanah maksimum, kerentanan seismik, KG, dan ketebalan sedimen. Nah, PGA ini didapat dari pengumpulan data parameter gempa bumi, itu masih dari epicenter gempa bumi Situbondo, lalu dihasilkan nilai didapat juga dari nilai periode dominan. Nah, nilai VS30 itu untuk perhitungan ketebalan sedimen dapat dari frekuensi natural, ditetapkan nilainya. Lalu untuk indeks kerentanan seismik dapat pengumpulan data mikrotremor HVSR, lalu dilakukan pengolahan data menggunakan isi HVSR, dilakukan converting data, Check2Convert, lalu baking test. Baking test ini yaitu windowing, lalu spectral analysis, smoothing data, dan dihasilkan kurva HVSR yang memperlihatkan frekuensi natural dan faktor hidro. Frekuensi natural juga dapat menghasilkan nilai periode dominan. Lalu dari kedua parameter F0 dan A0 dapatkan nilai indeks kerentanan seismik. Lalu ketiga parameter KGH PGA dilakukan proses fusi clustering yang menghasilkan peta mikrozonasi dan diinterpretasi. Perangkat lunaknya yaitu Windows 7. Untuk pengolahannya juga seperti yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan. Lalu jadwal kegiatannya ini bulan pertama, minggu pertama sampai keempat, terdapat 3 bulan dari awalnya convert data, studi literatur, convert data, pengolahan isi VSR, hingga ke penyusunan laporan hingga evaluasi laporan. Kumulatif rencana minggu pertama hingga minggu ke-12. Ini merupakan daftar pustakanya. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata, ada yang kurang juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.